Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini semua bisa masuk semua dengan sehat. Ada pemberitahuan dikarenakan Bapak Wali kelas 5 tidak bisa hadir. Jadi untuk kelas 4-nya di sebelah kanan saya dan untuk kelas 5-nya di sebelah kiri saya. Oke, alhamdulillah kalau gitu sudah selesai. Untuk memulai pembelajaran, di sini kelas 5-nya siapa? Ketua kelasnya? Oke, silakan untuk kelas 5, ketua kelasnya memimpin doa. Sudah selesai. Yuk. Terus hari ini pembelajarannya dirangkap dengan kelas 5. Minta tolong untuk yang kelas 4. Maksud saya untuk yang kelas 5 jangan gerak dulu, saya menerangkan kelas 4 dulu. Oke. Ya, untuk mengawali kegiatan di sini apakah ada yang memiliki hewan peliharaan di rumah? Angkat tangan kalau ada, angkat tangan. Oke. Apa peliharaannya kalau boleh tahu? Oke, kucing, bagus. Terus apakah kalian tahu bagaimana tahapan siklus kehidupan hewan kalian? Maksudnya siklus sih mulai dari melahirkan, terus menjadi dewasa, terus menjadi tua, itu peradaban siklus namanya. Nah, di sini Bapak Vicky akan menunjukkan gambarnya. Gambarnya itu seperti ini. Ini yang disebut kayak kupu-kupu itu contohnya metamorfosis sempurna, yaitu dari hidup yang mengalami 4 tahap. Yaitu yang pertama apa? Ada yang tahu? Apa? Telur, larva, pupa, dan imago, di mana tahap ini bentuk tumbuh hewan mengalami pertumbuhan atau perubahan. Nah, itu yang A, metamorfosis sempurna. Yang B, metamorfosis yang tidak sempurna, itu daur hidup yang mengalami tifa, tahapan yaitu telur, mifa, dan imago. Pada daur hidup ini berubah bentuk tubuh sama seperti induknya, hanya saja ukurannya mendekati. Nah, untuk yang metamorfosis sempurna, Bapak Vicky akan melihatkan. Untuk contohnya itu seperti ini. Nah, dilihat untuk anak kelas 4. Nah, awalnya dilihat dari kupu-kupu dewasa berkawin terus menghasilkan telur. Terus dilanjut dengan ini larva dan dilanjut dengan pupa. Terus lanjut lagi daur hidup kupu-kupu dewasa kembali. Nah, ini contohnya ya anak-anak. Sudah paham? Alhamdulillah kalau sudah paham. Terus dilanjut dengan metamorfosis tidak sempurna. Bapak Vicky akan memberi contohnya, yaitu apa ini? Biasanya digot-got apa? Kecoa. Nah, kecoa contohnya dewasa menghasilkan telur menetaskan menjadi nifa, terus tumbuh menjadi nifa 2, dan lanjut tumbuh menjadi dewasa 1, dan dilanjut menjadi dewasa 2 atau tua. Nah, sekarang ada yang masih belum paham untuk masalah pertumbuhan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Ada yang belum paham? Nah,
itu tadi contoh siklus hidup seluruh tahap perubahan yang dialami makhluk hidup selama masa hidup. Tadi Pak Vicky sudah menjelaskan tentang siklus makhluk hidup. Nah, sekarang Bapak Vicky akan membagikan lembar kerja pendidik dikerjakan berkelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4 ya. Ingat-ingat 4, bukannya 5 loh ya, 4. Nah, sekarang dikerjakan dahulu, saya bagi. Sudah dapat semua kan? Alhamdulillah kalau sudah dapat semua. Nah, sekarang dikerjakan, minta tolong untuk kelas 4 jangan sampai rame karena kan Pak Vicky akan mengajar di kelas 5 sebelah kiri. Oke? Sip? Ya, dikerjakan berkelompok. Nah, sekarang untuk yang kelas 5 di sebelah kiri. Sekarang materinya hari ini ada yang tahu? Oke, betul. Kemarin sudah dibahas toh sama Bapak wali kelasnya. Alhamdulillah kalau sudah. Nah, sekarang kita akan mengulang kembali dikit aja ya. Nah, materi hari ini adalah teks eksplanasi, merupakan sebuah teks yang berisi tentang apa? Bagaimana, mengapa sebuah fenomena yang bisa terjadi. Nah, itu disebut teks eksplanasi. Fenomena tersebut dapat merupakan fenomena apa? Alam, terus sosial, ilmu pengetahuan, dan apa? Budaya, kehidupan sehari-hari. Nah, jadi untuk teks eksplanasi ciri-cirinya yaitu apa? Isi teksnya bersifat benar apa adanya, sesuai kenyataan atau apa adanya. Nah, jadi untuk mendasarkan opini penulis menjelaskan objek atau peristiwa yang dapat mempelajari menggunakan ilmu pengetahuan termasuk karya ilmiah. Nah, pernyataan umum. Nah, di bawah ini sebuah teks eksplanasi menjelaskan tentang sebuah gambaran atau fenomena alam yang dibahas. Poinnya mengangkat tentang proses bagaimana fenomena itu terjadi. Nah, itu garis besarnya ada teks eksplanasi. Nah, urutan adalah sebab akibat. Setelah mengetahui secara umum fenomena yang dibahas, pada bagiannya jelaskan tentang penyebab atau akibat ditimbulnya fenomena tersebut. Jadi untuk urutan akibatnya itu ditimbulkan dari fenomena tersebut. Nah, saya beri contoh kayak fenomena gunung meletus. Nah, itu kan disebabkan apa? Terus akibatnya apa? Nah, kan banyak yang tahu toh fenomena itu kayak gunung meletus, terus banjir bandang. Nah, itu kan banyak yang tahu. Nah, terus saya lanjutkan dengan interpretasi. Interpretasi adalah dalam teks yang eksplanasi yang dapat dikatakan sebagai ulasan atau penarikan kesimpulan. Jadi interpretasi adalah isi dalam teks eksplanasi dapat dikatakan dalam ulasan atau penarikan kesimpulan. Nah, itulah yang disebut dengan pernyataan teks eksplanasi. Gimana? Ada yang masih belum paham? Loh, kok pinter-pinter semua udah paham? Nah, yuk. Sekarang Bapak Vicky akan membagi untuk kelas 5 ini 4 kelompok juga. Setiap kelompok berisi 4 saja. Nah,
dikerjakan dahulu. Udah selesai anak-anak? Untuk kelas 4? Oke, kalau udah selesai minta tolong dikumpulkan dulu. Oke, saya lihat dulu untuk kelompok 1, oke betul. Kelompok 2, oke betul. Kelompok 3, oke betul. Kelompok 4, oke betul. Nah, sekarang Bapak Vicky akan mengasih lagi untuk lembar evaluasi hari ini. Nah, minta tolong dikerjakan di rumah yang benar-benar, dan minta tolong ini dikasih nama dan nomor absen. Oke, lanjut. Saya bagi ya. Gimana untuk kelas 5 sudah selesai mengerjakannya? Oke, kalau sudah selesai minta tolong dikumpulkan. Oke, saya lihat dahulu. Oke, kelompok 1 betul, kelompok 2 juga betul, kelompok 3 juga betul, kelompok 4 juga betul. Nah, untuk kelas 5 saya beri tugas lagi dikerjakan di rumah untuk lembar evaluasi hari ini. Oke, saya bagi ya. Oke, semua sudah dapat? Oke, kalau sudah dapat, minta tolong untuk pembelajaran hari ini diulang kembali, dibaca lagi di rumah, dan bisa lebih paham lagi. Dan alhamdulillah untuk kerjasamanya hari ini untuk kelas 4 dan kelas 5 hari ini bisa berjalan, pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Nah, sebelum mengawali pulang, untuk mengevaluasi hari ini apa aja yang dapat kita pahami untuk pembelajaran hari ini. Untuk kelas 4 bagaimana? Apa aja? Oke, betul sekali. Untuk kelas 4 itu materi adalah siklus hidup. Untuk kelas 5 bagaimana pemahamannya? Oke, alhamdulillah sudah paham semua. Mohon maaf bila Pak Vicky ada kesalahan dalam mengajarannya. Harap dimaklumi. Untuk pemimpin doa pulang sekarang untuk kelas 4 ya. Kan kelas 5 tadi sudah, sekarang kelas 4. Silakan untuk kelasnya memimpin doa. Oke. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.